dan semoga tempat beliau di alam barzah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan taman daripada taman surga sampai dibangkitkan di hari kiamat insyaallah. Kemudian salawat kirim salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan perintah Allah dan sunnahnya sampai akhir masa. Baik jamaah sekalian, saya dapat amanah sedikit dari Syekhul Bait untuk menyampaikan sedikit pesan-pesan dalam agama ya, yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian. Namun saya menyampaikan, yaitu mengingat menimbang malam ketiga kemarin, itu Ustaz kita, Bapak Ustaz Abdul Kartono, beliau menyampaikan bagaimana orang yang tidak seakidah dengan kita ini, yang imannya tidak sama, tapi akhirnya meyakini ada kehidupan setelah kematian. Nah, khusus kepada kehidupan di alam barzah. Nah, jadi jelas bahwasanya sebenarnya ilmiah juga bahwa agama ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat-pendapat ilmuwan yang mereka survei di dunia ternyata bisa juga sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, kita tidak perlu seperti itu, cuma itu sebagai penguat saja. Bagi kita ini pegangan kuat kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, namun disayangkan ya, bahwasanya ada firqah, ada kelompok-kelompok daripada kaum muslimin yang beda mazhab, beda pandangan. Nah, mereka ini menyebut dirinya kelompoknya Al-Qur'ani, hanya berpegang kepada Al-Quran, dan kita menyebutnya mereka ini ingkar sunnah, yaitu tidak berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya meyakini Al-Quran saja, karena menurut mereka hadis itu bisa salah, bisa keliru, karena sahabat tidak masuk. Boleh jadi mereka mengumpulkan hadis dalam keadaan kekeliruan. Namun jamaah sekalian, kita ini setelah Nabi Muhammad tidak ada ini kecuali ulama. Ya, al-ulama warasatul anbiya, mereka lah pewaris Nabi. Siapa lagi kita yakini kalau bukan para ulama? Dan ulama sangat ketat sekali mengenai hadis Nabi SAW. Ulama muhaddis al-hadis menyeleksi hadis. Ada hadis mutawatir, ada hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif, yang maudhu. Begitu selektif sekali mereka. Maka dari itu kita sedikit pun tidak ragu. Nah, kelompok mereka ini kelemahannya apa? Mereka tidak meyakini sunnah, tidak percaya dengan hadis Nabi. Akhirnya mereka tidak percaya yang namanya nikmat kubur dan azab kubur. Nah, menurut mereka, kami sudah buka Al-Quran 30 juz, di sana tidak ada menyebutkan tentang azab kubur. Dan memang secara rinci tidak ada. Tetapi di Al-Quran itu perlu penafsiran. Nah, sifatnya umum tapi perlu penafsiran. Makanya kita perlu ahli tafsir. Tafsir yang terbesar dari Nabi Muhammad SAW, kemudian sahabat Nabi, dan yang ketiga ulama ahli tafsir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anzala 'alaikal kitaba wal hikmah. Diturunkan kepada engkau ya Muhammad dua. Apa itu? Yaitu Alkitab dan hikmah. Hikmah itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini memang pegang dua hal. Apa itu? Dua hal, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita tidak akan sesat selama-lamanya. Dan mudah-mudahan yang hadir malam ini berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selamat. Ya Bapak-bapak sekalian, akidah yang selamat itu tadi, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi Nabi berpesan begini, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Wa in tamassaktum bima lan tadillu abada, jika kau pegang keduanya kau tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnatul rasulih, yaitu pertama Al-Quran dan yang kedua sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu jamaah sekalian yang termasuk
daripada ayat Al-Quran yang kita yakini menjelaskan tentang azab kubur, tapi perlu penafsiran, yakni surah Al-Lamim Tanzil Sajadah itu, wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Dirasakan kepada mereka adab yang dekat sebelum adab yang besar, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama salafus salih menyebutkan adab yang dekat di adab kubur, adab yang besar nanti di akhirat. Nah, jadi dua adab, tapi yang dekat kubur dulu. Tidak mungkin akhirat kita rasakan melalui kubur dahulu. Dan itu diperjelas oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 4 hal. Apa itu? Yaitu tentang adab kubur. Yang kedua, adab akhirat, adab yang besar itu. Kemudian ketiga, fitnah hidup dan fitnah mati. Dan yang keempat, fitnah Masih Dajjal. Ini kata Nabi, ucapkanlah, bacalah dalam salatmu sebelum mengucapkan salam. Jadi kalau dapat jamaah sekalian, Bapak Ibu, hafalkan doa ini, sangat besar fadilahnya. Ya, karena ada ulama berpendapat wajib. Jadi setelah kita membaca salawat fil alamina innaka hamidum majid, iringi doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kalimatnya jelas sekali. Yang pertama, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau adab kubur. Dan yang kedua, adab api neraka. Berarti dua hal tadi, adab yang dekat, adab kubur, adab yang besar nanti di akhirat. Nah, ulama berpendapat siapa yang lepas adab kubur itu tanda berita gembira, di sana akhirat nanti juga lepas. Cuman wa'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Siapa yang mendapatkan fitnah kubur itu menunjukkan akhirat lebih susah lagi. Nah, maka dari itu kita minta kepada Allah, bagaimana cara kita untuk lepas daripada adab kubur tersebut. Karena bagaimanapun banyak hadis Nabi menyebutkan tentang adab kubur tersebut. Ya, di samping hadis ini Rasulullah berjalan dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tiba-tiba unta Nabi liar, tidak taat dengan Nabi. Nabi kewalahan di belakang unta. Kemudian Nabi turun bersama Abdullah bin Abbas. Sambil Nabi memeriksa tempat di sekitar unta tersebut. Apa sebab unta menjadi liar? Ternyata kata Nabi, ini ada 2 kuburan. Hadani mu'adzaban. Ini 2 kuburan sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adabnya bukan masalah besar kata Nabi, masalah sepele. Maaf, dianggap sepele tapi besar akibatnya. Yang pertama, mereka istinjaknya tidak bersih. Ya, yang kedua, namimah, yakni mengadu domba atau gara-gara mulut. Ulama mengkiaskan semuanya, termasuk dusta, ribah dan sebagainya. Itu permasalahan mulut berakibat di alam barzakh. Nah, lalu Nabi mengambil 2 pelepah kurma. Maaf, 1 pelepah kurma dibagi menjadi 2. Lalu ditancapkan kepada 2 kuburan tersebut. Dan Nabi menyatakan, selama pelepah kurma ini belum kering, akan bersyafaat kepada ahli kubur. Apa maknanya? Imam Nawawi menyatakan, karena tumbuh-tumbuhan ada tasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Tumbuh-tumbuhan juga bertasbih. Pelepah kurma dia masih hijau, maka dia punya tasbih. Maka selama dia belum kering kata Nabi, akan beri manfaat kepada si mayit. Nah, kita ambil kesimpulan Bapak Ibu sekalian, kalaulah pelepah kurma tasbihnya bermanfaat kepada si mayit, apalagi bacaan orang yang ziarah, apalagi talqin, apalagi doa kita, insya Allah lebih besar manfaatnya daripada tasbih pelepah kurma itu. Ya, maka dari itu urusan alam barzakh jangan pakai akal, ittiba saja kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa ikut Nabi itu tanda imannya sempurna. Nah, mudah-mudahan Allah lepaskan kita daripada azab kubur. Siapa lepas azab kubur, insya Allah di sana juga akan lepas. Ya, kita lihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Ini sahabat Nabi plus menantu, ya, sahabat dan juga menantu Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi berkhutbah di atas mimbar tentang akhirat, maka sahabat semuanya khusyuk mendengar, termasuklah Utsman bin Affan. Tapi tatkala Nabi bercerita tentang azab kubur, Utsman bin Affan bukan hanya khusyuk, tapi dia menangis. Ditanya, ya Utsman, apa perbedaan pandanganmu azab akhirat dengan azab kubur? Kata Utsman bin Affan, azab akhirat kalau pernah diazab kita ramai, tapi kalau di kuburan sendirian. Tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali keyakinan kita dan amal yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sebesar Utsman bin Affan takut di alam barzakh. Apalagi kita ini, kita tidak sebesar Utsman bin Affan. Kita harus lebih waspada tentang azab tersebut. Apa sih obatnya, Bapak Ibu sekalian? Abu Bakar Liman mertuanya menyatakan, al-qabru zulmatun wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuburan itu gelap, kata Abu Bakar, tetapi ada penerangnya. Penerangnya tauhid, keyakinan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, keduanya Muhammadur Rasulullah. Kenapa demikian? Nah, karena di alam barzakh itu urusannya masalah akidah. Yang ditanya masalah tauhid, yang ditanya masalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan hadis Imam Ahmad menurunkan bahwasanya nanti di alam barzakh Nabi Muhammad akan datang kepada kita. Dan kita ditanya, apakah kita kenal dengan Nabi atau tidak? Orang mukmin, kata Nabi, ditanya, kau kenal seorang ini? Nah, orang mukmin akan menyatakan, huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang fajir, orang yang nakal akan berkata, la adri, saya tak kenal. Nah, saya tanya Bapak Ibu sekalian, sudah pernah lihat Nabi belum? Lalu bagaimana bisa kenal Nabi nanti di alam barzakh? Nah, itu pertanyaan besar jawab. Cuma satu saja kata ulama. Kalau kita tidak ragu dengan Allah sebagai Tuhan kita, dan kita tidak ragu Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, insya Allah kita akan tahu dengan pasti bahwa yang dilihatkan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tergantung keyakinan. Siapa yang kuat yakin dengan Nabi, insya Allah dalam kubur akan kenal bahwa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana orang sekarang mimpi dengan Nabi, ada orang yang mimpi dengan Nabi dan tahu itu Nabi Muhammad, dan syaitan tidak bisa menjumpai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ma'wa'ani bil manam faqad ra'at. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, kata Nabi, sungguh dia telah melihat aku. Yatamatsalu syaitanu bi, syaitan tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi Muhammad SAW. Begitu juga di alam barzakh. Siapa yang yakin kepada Muhammad akan tahu bahwa itu Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita kenal Nabi dan kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, jemaah sekalian, bahwasanya yang menyelamatkan di alam barzakh itu adalah sedekah. Sedekah ini unik, cuma tergantung iman. Kalau iman kuat, kuat sedekah. Kalau iman lemah, lemah sedekah. Karena kebanyakan orang di alam barzakh yang punya harta lebih, pasti menjadi di alam barzakh minta kembali ke dunia, ingin bersedekah. Apa sebab? Di alam barzakh harta yang diinfakkan banyak sekali membantu orang tersebut. Bahkan dikatakan surah Munafikun, orang-orang berada di alam barzakh mengatakan kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Hai Tuhan, tundahlah kami ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami ingin bersedekah dan kami ingin termasuk orang yang salih. Semua orang punya harta menjerit dalam kubur, kepingin kembali ke dunia, ingin bersedekah. Apa sebab? Karena sedekah, apalagi sedekah jariah, itu akan mengalir pahala di sisi orang berada di alam barzakh. Kalau sekarang bagaimana orang tua kita lupa bersedekah? Anak bisa meneruskan. Anak bisa meneruskan, Pak. Jangan khawatir. Kalau orang tua bersedekah, alhamdulillah. Tapi kalau tak sempat, anak bisa melanjutkan, sisihkan harta almarhum untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserahlah.
sedekah apapun untuk masjid, pesantren, untuk jalan, rumah sakit Islam dan sebagainya, silakan. Tatkala menempel harta almarhum kita alokasi jalan Allah, maka tatkala dimanfaatkan oleh manusia, pahala mengalir kepada almarhum. Itu saja jalannya. Tapi yang lebih indah, sekarang kita di dunia, kita sisihkan rezeki jalan Allah. Mudah-mudahan ditransfer terus pahala kita di sisi Allah SWT. Dan yang terakhir, kita kepikir di akhirat. Setelah Al-Razak, akhirat kita kepingin tempat yang seindah-indah di sisi Allah. Tapi kata ulama, al-akhiratu zulmatun, akhirat juga gelap. Wasirajulaha al-amalus salih, dan penerangnya banyak-banyaklah beramal. Salat, puasa, yang fardu, yang sunnah, insyaAllah siapa memperbanyak ibadah di dunia ini, dia akan memetik hasil di sana. Tapi siapa yang lengah di dunia ini, maka penyesalan demi penyesalan akan datang kepada kita. Nah, maka dari itu Allah bilang, i'malu fasallallahu amalakum, beramallah, nanti Allah akan lihat amal kita, dan kita pun akan melihat hasilnya kelak di akhirat. Kita yang hadir di sini, saya pribadi, jamaah, mungkin kita melihat kedudukan kita ini hidupnya mungkin kurang lebih almarhum, ya kan? Ada 60, 55, yang jelas kita tidak muda lagi. Mudah-mudahan sisa umur kita ini Allah kuatkan kita untuk beribadah sebagai bekal kita nanti tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pertemuan dengan Allah sesuatu yang hak, tak bisa dihindari. Namun sebaik-baik pertemuan tersebut, kita mati dengan husnul khatimah dan juga dengan amal yang siap kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga almarhum diberi kesabaran dan ketabahan. Ambillah hikmahnya, perpanjanglah amal daripada almarhum dengan anak-anak yang saleh. Minimal doa anak setiap salat, doakan kepada mereka, dan minimal tak mampu tahlilan setiap hari, sisih dengan surah Al-Fatihah, sudah cukup insyaAllah. Mereka gembira, orang berada yang barzakh lagi seperti orang yang akan tenggelam di laut. Dia memohon, menunggu-nunggu doa daripada anak-anak yang saleh dan salihah. Dan kita di sini, mohon maaf, malam ketiga kita hadir, malam ketujuh kita hadir, malam ke-8 tak hadir lagi Pak, sudah lupa masing-masing urusan. Tapi anak yang saleh senantiasa ingat orang tuanya. Ya, mudah-mudahan Allah meridai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Saya mohon maaf ada khilafan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz atas tausiahnya, yang mana jadi mengetuk pintu hati kita masing-masing untuk senantiasa ya mendekat iman takwa kepada Allah SWT melalui antara lain sedekah. Ada istilahnya dikasih takwa itu sedekah S3 Pak. Sedekah sehari 1000. Silakan. Boleh bisa diamalkan, mudah-mudahan barokah dunia akhirat dan apa yang telah dilaksanakan selama ini alhamdulillah sudah berjalan. Terima kasih atas doa Bapak Ibu semua pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya sekali lagi kami atas nama keluarga almarhum mengaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas doanya dengan ikhlas mata-mata lillahi ta'ala. Semoga amal baik Bapak Ibu semua Allah lah yang membalasnya. Dan selanjutnya sesi berikutnya kita kayaknya langsung saja itu akan makan malam.